Perseteruan yang terjadi di antara supporter tentunya tidak terlepas dari tindakan anarkis atau kekerasan. Hal ini kemudian menimbulkan adanya korban luka-luka, bahkan hingga jatuhnya korban jiwa. Berikut rekap data yang kami rangkum selama 10 tahun terakhir mengenai kekerasan yang terjadi di antara supporter Mataram Raya. Menurut data yang kami himpun dari Save Our Soccer dan riset tim Invex, sejak tahun 2012 hingga 2022, ada sebanyak 8 korban tewas yang diakibatkan oleh aksi oknum supporter. 5 diantaranya merupakan supporter PSS Sleman, 1 orang supporter PSIM Yogyakarta, 1 orang supporter Persis Solo, dan seorang petani cabai yang bahkan ikut menjadi korban. Mereka dikeroyok, dilempari batu, dibacok, hingga ditusuk. Aditya Eka Putranda menjadi salah satu korban dari tindak kekerasan antar supporter di Mataram Raya. Dirinya meninggal dunia di lokasi kejadian perlintasan kereta api wilayah Gamping, Sleman, Agustus lalu. Dapat kabarnya itu ya malam minggu itu, udah jam 12:30-an, diketahui sama tangga sebelah. Itu adiknya jatuh dari naik motor katanya gitu. Sampai PKU turun dari naik motor, banyak banget di sana supporter PSS tuh, bajunya hitam-hitam semua. Tak tengokin anak satu-satu kok nggak ada. Terus aku nanya, adiknya mana? Terus ada yang ngomong, adiknya pun buatan nenten bu. Nah, terus aku nangis. Terus katanya petugas rumah sakitnya katanya, udah ibunya bawa masuk aja nggak apa-apa sama bapaknya katanya. Suruh masuk terus ya itu mau lihat Adit enggak yang untuk yang terakhir kalinya. Iya lihat, di sini ada darahnya, kayaknya habis dipukul benda tajam toh. Bapaknya lihat juga di sini ada bacoannya katanya. Sampai soalnya aku pas di rumah sakit Bayangkara, ya Allah lihat status orang itu loh di HP. Ya Allah kok banyak karangan bunga kayak gini, tapi aku tuh nggak senang banyak karangan bunganya, aku bilang gitu. Tapi kok ditanya ya mau diurus sampai tuntas, sampai ya siapa mau orang tua yang kayak gitu. Ya semoga ini ya untuk yang terakhir, besok lagi udah nggak ada lagi yang kayak gini, bikin ya bikin orang tua ya benci sepak bola atau kayak gitu. Apalagi sekarang sampai anakku nggak ada gara-gara sepak bola. Rivalitas memang sudah melekat sejak lama. Namun, deklarasi damai telah dilakukan oleh para supporter Mataram Raya. Lantas bagaimana pendapat dari para supporter itu sendiri? Nah, gimana nih Mas, ada pengalaman burukkah sama yang terjadi sama Mas yang melibatkan supporter dari tim Mataram? Kalau pengalaman buruk ya Mbak ya, aku bakal cerita ketika melakoni away ke Bantul. Jadi waktu itu Persis ada pertandingan tandang melawan Persiba Bantul, dan kita bertanding di stadion yang juga dipakai oleh PSIM, karena waktu itu PSIM sedang ada renovasi di Stadion Mandala dan belum jadi. Dan finalnya, puncaknya adalah ketika kita pulang. Kita nggak dilewatkan lewat jalur kota, tapi kita dilewatkan lewat jalur hutan. 11 jam dalam hutan dengan suasana mencekam karena kita dikepung, jalan-jalan warga ditutup, itu tetap mengasah mental karena kita seperti survive di tengah bencana gitu aja. Saya pernah menjadi korban atas pengeroyokan supporter waktu itu. Kerugiannya sih badan lebam-lebam, terus tangan kena luka sayatan, terus motor juga lumayan parah. Kaca ini juga pecah, terus handphone saya kebetulan waktu itu di dashboard juga hilang. Tapi saya pernah mengalami sakit akibat kerusuhan sepak bola. Saya pernah mengalami koma hampir 3 bulan. Saya pernah diseret dari atas tribun sampai bawah tribun. Sepatu saya dibakar, ditempelin di perut saya. Bahkan
ada kejadian yang sangat menyedihkan dan saya udah dipesenin peti mati oleh keluarga saya, Mbak. Karena saya untuk hidup itu udah pesimis keluarga saya, Mbak. Ada pandangan umum bahwa saat ini supporter sudah mulai berdamai. Apakah Mas setuju terkait pandangan itu atau mungkin Mas punya pandangan lain? Kalau untuk perdamaian, jelas saya setuju. Saya setuju untuk hal perdamaian karena memang tidak mau lagi ada korban jiwa. Kalau masalah perdamaian supporter ini saya sangat setuju dan saya sangat mendukung. Saya berharap bahwa dengan perdamaian ini bisa menjadi langkah preventif daripada kita mewariskan kebencian. Lebih baik kita mewariskan kecintaan pada sesama, wong kita juga sama-sama manusia. Kalau perdamaian ini tidak bisa dilakukan, generasi kita ke depannya hanya akan mendapatkan dua pilihan. Kalau tidak menjadi pelaku, ya jadi korban. Karena di perdamaian itu memang harus perlu. Dan saya nggak mau lagi ada korban jiwa. Tapi untuk yang bersangkutan, korban-korban ini mesti ada konflik batin. Tapi saya ada prinsip orang kudu spam, yang penting toleran. Maksudnya walaupun kita tidak ada spam, tapi bisa dicoba untuk berdamai. Apalagi supporter itu kan tugasnya hanya mendukung, Mbak. Bagaimana harapan Mas terkait rivalitas di supporter Mataram Raya? Kalau untuk rivalitasnya itu sendiri, sebetulnya rivalitas itu kan terbentuk secara organik. Jadi biarkan perdamaian itu juga terjadi secara organik juga. Gitu. Karena sepak bola tanpa rivalitas itu sendiri juga kurang menarik untuk ditonton. Kita harus mengakui bahwa rivalitas itu sendiri adalah semacam esensi yang dimiliki oleh sepak bola. Jadi kalau rivalitas, biarkan itu terjadi selama di lapangan saja, selama 90 menit saja. Di situ letak antusiasnya mereka datang karena derby, karena rivalitas itu. Tapi harus berakhir ketika 90 menit berakhir. Hanya rivalitas hanya berada di 90 menit. Setelah itu kita enjoy, kita menikmati teman lagi, tidak ada korban jiwa lagi, itu yang paling penting. Ya kalau rivalitas sih menurut saya tuh harus ada rivalitas. Cuman kan rivalitas salah jenisnya, Mbak. Kita cuman rivalitas 90 menit saja. Kayak Persiwar atau gimana gitu kan. Habis itu ya kita kembali lagi seperti semula, kita saudara lagi. Karena sejatinya sepak bola itu adalah cinta, Mbak. Perdamaian bukanlah sesuatu yang dapat dipastikan melalui deklarasi di atas kertas. Apalagi dengan banyaknya pro dan kontra yang muncul dari kalangan korban supporter sepak bola, pelaku sejarah, hingga petinggi supporter. Saat ini memang langkah awal dari mewujudkan perdamaian antar supporter sudah mulai terlihat. Namun semua ini belum selesai. Akan berapa lama lagi kita dapat melihat supporter sepak bola Indonesia dapat mendukung tim kebanggaannya tanpa dihantui mimpi buruk meregang nyawa. Kita akan lihat pada liga selanjutnya. Sinaris Yahaan, pamit.